Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Nabi sekalian, untuk pertemuan materi redox kita lanjutkan tentang sel volta. Luigi Galvani pada tahun 1780 Masehi dan Alessandro Volta 1800 Masehi menciptakan sel volta atau sel Galvani. Contoh notasi sel volta pada konsentrasi larutan Cu12 dan larutan Zn12 masing-masing 1 molar, beda potensial jadi pada solder adalah 1,1 volt. Sebagai anoda yaitu logam seng dan sebagai katoda adalah tembaga Cu. Di mana di dalam anoda itu seng mengalami oksidasi dan katoda yaitu Cu mengalami reduksi. Sehingga reaksi sel yang totalnya adalah Zn plus Cu12 menjadi Zn12 dan Cu. Sel volta tersebut dapat ditulis dengan notasi sel berikut, yaitu Zn dioksidasi menjadi Zn12, kemudian campuran garam, Cu12 mengalami reduksi menjadi Cu. Potensial selnya sebesar 1,10 volt. Nah, di dalam sel volta itu untuk mengetahui besarnya arus yang dihasilkan dari reaksi kimia menghasilkan arus menggunakan voltmeter. Sehingga apabila dua sel antara magnesium dengan tembaga apabila dirangkaikan, maka nanti tembaga akan mengalami oksidasi dan tembaganya mengalami reduksi. Aturan penentuan notasi sel. Contoh soal potensial sel tunggal. Suatu sel volta tersusun dari elektroda Mg dalam larutan magnesium 12 dan elektroda seng dalam larutan Zn12. Diketahui data sebagai berikut. Potensial elektroda dari Mg min 2,37, kemudian potensial elektroda, potensial reduksi dari Zn min 0,7. Tentukan elektroda yang bertindak sebagai anoda dan elektroda yang bertindak sebagai katoda. Tentukan potensial sel yang dihasilkan dari pasangan elektroda tersebut. Tuliskan reaksi anoda dan katoda, reaksi sel, serta notasi selnya. Dari harga potensial reduksi, semakin besar potensial elektrodanya, potensial reduksinya, dia akan mudah mengalami reduksi. Sehingga dari dua potensial elektroda tersebut, Mg dan Zn, yang lebih besar adalah yang Zn12, maka nanti Zn akan mengalami reduksi. Kita lihat benar-benar. Katoda Zn mempunyai N lebih tinggi sehingga bertindak sebagai kutub positif sebagai katoda. Sedangkan Mg mempunyai E lebih rendah sehingga bertindak sebagai kutub negatif. Di mana nanti potensial selnya yaitu selisih antara reduksi dikurangi dengan yang oksidasi. Min 0,76 volt min 2 kemudian sehingga potensial selnya sebesar plus 1,161 volt. Maka reaksi yang terjadi yaitu anoda Mg mengalami oksidasi, E-nya menjadi 2,37 dan di katoda yang terjadi reduksi adalah Zn12 menjadi Zn. Sehingga nanti reaksi totalnya Mg menjadi Mg12 sedangkan Zn12 mengalami reduksi menjadi Zn, potensial selnya sebesar plus 1,61. Notasi selnya ditulis Mg menjadi Mg12 dan Zn12 menjadi Zn. Potensial selnya plus 1,61. Untuk menentukan potensial tersebut digunakan seperti pada jawaban C. Nah, untuk mengetahui data potensial elektroda bisa dilihat dari tabel.
Sehingga disampai kesimpulan bahwasanya suatu reaksi dapat berlangsung apabila harga potensial selnya itu bertanda positif. Dan sebaliknya, apabila potensial selnya jumlahnya itu min, bertanda negatif, maka reaksi tidak bisa berlangsung. Demikian yang bisa disampaikan untuk materi menghitung potensial pada pertemuan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.